Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam mata kuliah model pembelajaran pengembangan kreativitas dan permainan edukatif. Nah, yang ini adalah bagian dari PKPE-nya atau pengembangan kreativitas dan permainan edukatif anak usia dini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitri Febriandayani dan teman kita Anis Soleha Putri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kreativitas Gerak dan Lagu serta implementasinya dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, materi yang pertama ini akan dibahas oleh teman kita Anis Soleha Putri. Kepada Anis dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Upaya pembinaan tersebut dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan untuk pendidikan yang lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengungkapkan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil yang berusia 6 tahun. Jadi dapat diartikan anak usia dini adalah sebutan bagi anak yang berusia di antara 0 sampai 6 tahun. Hal ini dikarenakan secara normatif, memang anak dapat diartikan seseorang yang lahir sampai usia 6 tahun. Dalam pembelajaran anak usia dini, terdapat 6 aspek perkembangan yang dapat dikembangkan, seperti fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, nilai agama moral, dan seni. Keenam aspek tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran salah satunya gerak dan lagu yang dapat diterapkan di sekolah. Sebaiknya gerak dan lagu yang diajarkan kepada anak hendaknya sesuai dengan tema pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran gerak dan lagu tersebut, supaya tidak membosankan dan anak selalu mendapat pengetahuan yang baru. Gerak akan menjadi hal yang sangat kreatif bila dipadukan dengan musik. Nah, dan tentunya hal yang kreatif ini akan sangat menyenangkan bila dilakukan pada anak. Implementasi kegiatan gerak dan lagu ini biasanya itu dilakukan ketika anak sedang berada di luar kelas atau ketika anak berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, namun kegiatan gerak dan lagu ini juga bisa diselipkan pada kegiatan pembuka, penutup, bahkan juga kegiatan inti. Pembelajaran yang menyenangkan dan dengan proses yang tidak membosankan ini, salah satunya bisa kita menggunakan kegiatan gerak dan lagu. Nah, kegiatan gerak dan lagu ini tidak terlepas daripada metode bernyanyi, yaitu metode bernyanyi yang telah disesuaikan dengan gerakan-gerakan. Metode bernyanyi sendiri merupakan metode di mana dalam pembelajaran itu menggunakan syair-syair yang telah dilakukan. Nah, biasanya syair-syair yang telah dilakukan ini disesuaikan dengan tema atau subtema dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, pada makalah kami ini yang telah saya bahas tadi, implementasi dari gerak dan lagu ini bisa dilakukan ketika anak itu berada di luar kelas atau ketika anak sedang berbaris sebelum anak masuk ke dalam kelas. Nah, namun bisa juga dilakukan pada kegiatan pembuka, kegiatan penutup, bahkan juga kegiatan inti. Nah, di sini kami akan lebih membahas mengenai gerak dan lagu sendiri itu mampu membantu 6 aspek perkembangan anak. Nah, 6 aspek perkembangan anak ini diantaranya itu ada perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan seni, dan juga perkembangan moral atau agama. Yang pertama itu ada kreativitas gerak dan lagu mengembangkan bahasa anak. Bahasa merupakan hal yang sangat penting karena bahasa ini merupakan alat komunikasi di mana seorang anak itu mampu untuk mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya kepada orang tua, kepada guru, bahkan kepada temannya. Nah, melalui kegiatan gerak dan lagu ini mampu meningkatkan bahasa anak, terutama itu kosakata. Dari ketika anak mendengar lagu atau nyanyian-nyanyian yang telah didengarkan atau dipraktekkan kepada gurunya. Nah, sebaiknya dalam kegiatan gerak dan lagu ini
harus berganti per tema supaya anak tidak bosan, dan juga selain itu mampu untuk mengembangkan kosakata anak. Kedua itu kreativitas gerak dan lagu mengembangkan motorik anak. Nah, motorik sendiri itu berasal dari kata motor yang artinya bergerak. Nah, jadi di sini itu judulnya adalah kreativitas gerak dan lagu. Nah, tentu saja melalui kreativitas gerak dan lagu ini mampu mengembangkan motorik anak. Yaitu dari gerakan-gerakan yang telah anak lakukan bersama guru dan juga tentu saja diiringi oleh musik. Nah, jadi di sini motorik ini terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik kasar itu sendiri contohnya seperti melompat, jalan di tempat, lari di tempat, atau menggerakkan badannya ke kanan dan juga ke kiri, menggiling, dan lain sebagainya. Motorik halus itu bisa jadi kelenturan atau lentian-lentian tangan. Lalu termasuk dari proses motorik halus itu adalah koordinasi antara mata dan tubuh. Nah, jadi ketika anak itu melihat gurunya bergerak, jadi anak itu meniru guru. Nah, jadi di situ ada proses saraf atau proses berpikir anak, di mana anak mampu melihat gurunya dan juga dia mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Yang ketiga itu ada kreativitas gerak dan lagu mengembangkan kognitif anak. Nah, kognitif itu berasal dari bahasa Inggris yaitu cognition, yang artinya mengerti. Nah, di sini ada 3 proses kognitif, yaitu yang pertama menerima, yang kedua itu ada menahan atau menyimpan. Nah, yang ketiga ada mengeluarkan. Nah, yang telah kita ketahui bahwa cara belajar anak usia dini itu adalah melalui sensorik. Artinya anak itu belajar melalui inderanya. Anak bisa belajar melalui mendengar, melihat, bahkan merasakan yang ada di lingkungannya. Nah, jadi yang pertama itu ketika anak itu melihat, yaitu melihat gerakan-gerakan yang telah guru praktekkan. Nah, tentu saja kan di sini anak itu akan meniru. Nah, dari hasil tiruan inilah itu proses kognitif anak akan berjalan. Jadi di sini anak bukan sekedar mendapat perkembangan motorik, namun juga perkembangan kognitifnya juga dapat. Lalu yang kedua itu kan anak belajar melalui mendengar. Nah, ketika anak mendengarkan lagu-laguan tadi yang telah diiringi dengan gerakan, nah tentu saja di sini anak akan menyimpan dan juga bisa menambah kosakatanya, atau bisa saja anak menyanyikan kembali lagu tersebut. Lalu kognitif ini bukan saja proses berpikir, namun juga pengetahuan. Nah, sebaiknya dalam kegiatan gerak dan lagu ini kegiatan ini selalu diganti berdasarkan tema atau subtema pembelajaran agar pengetahuan anak meningkat dan juga kosakata anak meningkat. Lalu gerakan-gerakan anak juga bervariasi. Gerak dan lagu dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Perilaku sosial merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain. Ketika anak berinteraksi dengan orang lain, maka terjadi peristiwa yang dapat membentuk karakter anak tersebut. Di sini, gerak dan lagu dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk melepaskan emosi yang tak tertahankan, untuk menciptakan aspek-aspek penting yang berguna bagi life skill-nya atau kecakapan hidup anak tersebut. Contohnya seperti berupa nyanyian sambil berpegangan tangan membentuk formasi tertentu, misalnya bermain ular-ularan sambil bernyanyi ular naga, seperti itu. Selanjutnya ada kreativitas gerak dan lagu dalam mengembangkan nilai agama moral. Menurut Mansur, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkannya. Yang pertama, cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung dalam menyampaikan materi ajaran nilai agama moral dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang nilai agama moral dari Nabi kita Muhammad SAW. Cara yang kedua adalah cara yang tak langsung. Dapat menceritakan kisah-kisah yang mengandung nilai agama moral. Dapat menceritakan kisah-kisah atau nabi yang diajarkan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, melalui kebiasaan atau latihan seperti sholat, sholawat, dan qosidahan dengan menggunakan lagu-lagu Islami dan metode bernyanyi yang menarik merupakan salah satu cara yang
paling mendasar untuk anak dapat memahaminya. Ya, selanjutnya kreativitas gerak dan lagu dalam mengembangkan seni. Fungsi seni dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Contohnya seperti pentas seni, di mana anak berani tampil di depan orang banyak sambil melakukan sesuatu untuk membuat dirinya merasa bangga, seperti menari, bernyanyi, hafalan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.